Ya menurut saya sudah selayaknya KW ini dipecat dari UGM. Dosen seperti ini menurut saya tidak layak lagi dipertahankan. Ya, jumpa lagi dengan saya, Syuh Muhammad, seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Karna Wijaya dan sang istri bernama Titi Nur Hasanah viral di media sosial hingga masuk ke dalam berita nasional. Tapi sayang, sepasang suami istri ini viralnya bukan karena prestasinya, bukan juga karena penemuan baru di bidang sains ataupun teknologi. Namun mereka ini viral karena terkait dengan adanya dugaan ujaran kebencian dan penghinaan. Luar biasa sekali kan. Nah, jadi ceritanya itu begini. Pasangan suami istri ini sebelumnya diketahui kompak mengomentari penganiayaan yang dialami oleh Ade Armando, yaitu dosen dari Universitas Indonesia atau UI, yang mana dia ini menjadi korban kebrutalan saat aksi demo di depan gedung DPR RI pada tanggal 11 April 2022. Ya, coba saja bayangkan umpatan kata-kata seperti tikus dan babi terlontar dari mulut sang istri terhadap Ade Armando yang dikeroyok oleh sekumpulan binatang buas mengatasnamakan agama. Dan itu semua dilakukan melalui akun media sosial pribadinya coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Sementara Karna Wijaya, sang suami dengan bangganya melontarkan kata-kata sembelih, bedil atau tembak melalui kolom komentar dalam postingan akun Facebook pribadinya. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Seperti kata orang Jawa, inilah yang dinamakan tumbuh oleh tutup. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan mereka ini kesurupan setan kadal gurun? Ya iya kan, parah sekali kelakuan mereka ini. Ya jujur saja, saya nggak habis pikir kok bisa ya seorang dosen dan bergelar profesor, tapi menanggapi penganiayaan yang dialami oleh AA dengan komentar sekeji itu coba. Dan yang nggak habis pikir lagi adalah, kok bisa seorang seperti KW ini bisa mendapatkan gelar profesor coba. Apakah pihak kampus ini tidak melihat bagaimana rekam jejak digital akun media sosialnya? Nah, bayangkan saja dalam akun FB-nya ya, dalam akun Facebook-nya, KW ini memposting berita tentang pengeroyokan AA dengan menulis caption, gara-gara para lambe turah jadi gaduh di mana-mana dan berakhir setengah bugil ditelanjangi massa. Begitu tulisnya. Lah ini apa nggak parah coba? Coba bayangkan, ini seorang akademisi loh, seorang profesor loh. Nah, kemudian di postingan yang lain, KW juga mengunggah beberapa foto pegiat media sosial dengan caption, satu persatu dicicil massa, begitu tulisnya. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Jujur saja, saya jadi teringat profesor dari Universitas Ibnu Khaldun yang bernama Musni Umar. Ya tahu kan, profesor yang menjadi pendukung Anies Baswedan garis keras dan sempat diperiksa oleh pihak kepolisian lantaran dugaan gelar profesornya ini adalah abal-abal. Dan yang membuat saya nggak habis pikir lagi adalah KW dan istrinya melakukan semua dugaan hinaan itu dengan bangga. Seakan-akan apa yang dilakukan itu semuanya adalah bagian dari menjalankan perintah agama. Lah kalau iya, emangnya agama mana yang membenarkan perlakuan biadab seperti itu coba? Kan tidak ada, benar gak? Ya menurut saya, perilaku suami istri tersebut ini tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang pengajar atau akademisi. Diksi dan narasi yang ditulis itu lebih mirip menggambarkan perilaku kadrun dan buzzer-buzzer teroris di media sosial. Nah, sekedar info saja ya, pasangan suami istri ini juga ternyata memiliki usaha rumah makan Joglo Engking di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan akibat perilakunya tersebut, netizen pun ini menyerbu kolom komentar usahanya di halaman Facebook dan memberikan bintang 1 coba. Kasihan sekali mereka ini. Nah, kalau sudah begini, terus siapa yang salah? Coba dijawab. Ya beginilah jadinya kalau netizen ini sudah bergerak secara serentak. Makanya jangan pernah main-main dengan netizen plus 62. Karena apa? Karena urusannya ini bisa panjang, bos. Dan hari ini ya, sang dosen yang juga sebagai profesor itu pun dipanggil oleh pihak kampus UGM.
Dewan Kehormatan Universitas atau DKU akan meminta penjelasan dari yang bersangkutan atas dugaan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial terkait dengan Ade Armando. Ya, menurut saya sudah selayaknya KW ini dipecat dari UGM. Dosen seperti ini menurut saya tidak layak lagi dipertahankan. Karena apa? Karena pikiran-pikiran radikalnya ini yang mengatakan sembelih dan tembak ini jelas-jelas sangat berbahaya. Jangan sampai itu semua mempengaruhi anak didiknya atau mahasiswanya. Dan tahu tidak, setelah diperiksa oleh pihak DKU, sang dosen ini pun malah nyolot dan berbalik mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Coba. Parah sekali. Dan dia ini mengklarifikasi bahwa postingannya soal Ade Armando itu hanyalah sebatas gojekan atau bercanda. Coba. Ya, tapi silakan saja, itu menurut klarifikasinya. Namun publik ini sudah cerdas dan bisa menilai bagaimana komentar-komentar KW tentang AA melalui akun media sosial miliknya. Dan sangat disayangkan sekali meskipun sudah membuat postingan dengan diksi yang sangat tidak pantas seperti itu ya, KW ini tetap diperbolehkan untuk mengajar di UGM lagi. Coba. Ya, tapi dari sini saya ingin menyampaikan bahwa sehebat apapun pendidikan seseorang ya, namun jika virus kadrun itu sudah bersarang pada dirinya, maka semua ilmu itu akan menjadi sia-sia. Itulah mengapa saya sering mengatakan bahwa virus kadrun itu jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Dan parahnya, sang istri juga tak kalah gilanya. Coba. Belakangan ini diketahui bahwa istri KW yang bernama Titik Nur Hasanah juga berkomentar mendukung gerakan untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Lah ini apa nggak ngaca coba? Bukankah selama ini suaminya mendapatkan gaji ini dari pihak pemerintah? Kok bisa-bisanya dia ini malah mendukung pelengseran presiden yang dipilih secara sah oleh konstitusi kita? Lah ini kan parah sekali. Dan tahu tidak, ternyata setelah ditelusuri dari rekam jejak digitalnya, TN adalah merupakan aktivis rela Gama atau relawan Gajah Mada yang sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Luar biasa sekali kan? Ya, hal ini tentu menjadi tanda tanya besar ya. Mengapa banyak sekali pendukung Anies Baswedan yang berperilaku pemberontak dan mendukung kekerasan? Adakah yang tahu jawabannya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Dan melihat semua kejadian ini, saya jadi teringat perkataan Anies Baswedan. Perkataan apa itu? Ya, dia ini pernah mengatakan bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah benar bahwasannya perilaku pendukung Anies Baswedan ini mewakili sifat dari Anies Baswedan? Nah, coba, adakah yang bisa menjawab itu? Hal ini tentu sangat penting untuk ditelusuri ya, sebab belum lama ini ada juga pendukung Anies Baswedan yang bernama Arif Pardiani. Jadi dia ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan provokasi dan kekerasan terhadap AA saat aksi demo pada 11 April 2022 kemarin. Dan seperti biasa, setelah melihat hal tersebut ya, relawan Anies Baswedan pun ini mengklaim bahwa Arif Pardiani bukanlah bagian dari relawan Anies Baswedan. Saat itu juga AP ini mendadak tidak dianggap sebagai sebagian dari relawan dari Anies Baswedan. Kasihan sekali AP ini. Nah, apakah nasib yang sama juga akan dialami oleh TN? Ya, semoga saja tidak. Karena apa? Karena dari bukti foto TN bersama Anies Baswedan sudah sangat jelas menggambarkan bahwa dia ini adalah buzzer atau relawan dari Anies Baswedan. Dan melihat semua kebiadaban dari pendukung dari AB, menurut analisis saya, semua ini tidak terlepas dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Kita tahu bahwa politik identitas saat itu sangat-sangat masif dilakukan oleh para pendukung dari Anies Baswedan. Ya, seakan-akan semua yang dilakukan mereka ini adalah perintah dari agama. Seakan-akan Tuhan itu bangga melihat kebiadaban mereka saat menolak mengurus jenazah pemilih Ahok.
Nah, makanya ya tidak heran jika mereka sampai berani dan percaya diri saat mengusir Jarod Saiful Hidayat yang ingin melaksanakan sholat Jumat di salah satu masjid di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Ya, coba bayangkan saja sambil mengucapkan takbir, mereka teriak, "Usir, usir, usir, pergi, pergi." Begitu kata mereka para jamaah pendukung dari Anies Baswedan. Lah, ini kan sangat parah sekali, bener gak? Dan dari kasus AA ini bisa membuka topeng banyak orang. Bahkan mereka yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kemanusiaan dan keadilan, namun dalam kasus pengeroyokan AA, mereka justru masih bisa menutup mata dan menyalahkan AA. Logika mereka pun bahkan terlihat jungkir balik ketika mengatakan tidak mendukung pengeroyokan. Namun di lain sisi ya, mereka ini tetap menganggap AA sebagai sumber masalahnya. Ya kalau logikanya begitu, ini kan sama saja menyalahkan korban pemerkosaan karena pakaiannya. Bener gak? Dan inilah bahayanya jika suatu kejahatan dibungkus dengan embel-embel pejuang kemanusiaan dan agama. Bagi kelompok fundamentalis, mereka akan menganggap bahwa apapun yang dilakukan itu selalu benar. Karena apa? Karena yang dilakukan itu selalu dibungkus dengan kemasan agama. Dan harus diakui ya, banyak sekali masyarakat kita yang terberdaya oleh gerakan politik fundamentalis ini. Ya contohnya pada saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu itu. Ya seperti kata seorang filsuf yang masyhur, jika ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus ini dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.